Halo, nama saya Dadi. Saya lahir di Sumedang. Kegiatan saya sehari-hari latihan sepeda. Nah, dulu waktu pertama naik sepeda itu sih sebenarnya nggak serius jadi atlet. Awalnya kan dulu cita-citanya pengen jadi pemain bola sih, sepak bola gitu. Nah, cuma ada sepeda nih di rumah, nyobain lah sepedaan gitu, ketemu sama hobis gitu. Akhirnya ikut sama komunitas di Sumedang, lalu lama-lama ada kejuaraan daerah gitu. Terus pas pertama ikut kejuaraan langsung dapat itu juara 3. Dari pertama megang sepeda sampai bisa juara itu cuma 6 bulan. Sebenarnya enggak sih, soalnya lihat lawan kan, wah ini menang nggak, ya udahlah jalanin aja siapa tahu gitu. Tapi kan akhirnya dapat juga juara 3 meskipun nggak ke 1. Habis itu ya terus saya dipanggil tuh sama Platda, pelatihan daerah buat mewakili PON tahun 2007. Nah, itu pengalaman pertama saya juga ikut Pekan Olahraga Nasional di Kalimantan itu waktu pertama itu. Itu saya masih junior sih, tapi udah ikut PON. Meskipun belum dapat, tapi dapat pengalaman. Iya dulu pernah sih kayak latihan, wah saya habis-habisan gitu, nggak perhitungan lah pokoknya program latihan apa aja saya inilah gitu. Ya nggak taunya akhirnya pas lomba saya malah gak juara gitu, malah kram atau apalah. Nah saya di sana mikir, oh ini berarti harus mulai ngitung lah latihannya kayak gimana. Jadi semuanya emang ada perhitungannya sih, nggak ini. Meskipun pelatih ngasih, belum tentu kan kita cocok programnya. Kalau emang pelatih nggak bisa ngasih masukan, ya kita cari sendiri bagusnya kayak gimana. Yang penting di balapan bisa juara aja. Saya waktu kecilnya dilatih sama kakak saya ya. Kebetulan dia coach juga di daerah gitu. Sampai saya masuk pemusatan latihan buat PON juga, dia sempat ngasih masukan juga. Banyak sih yang dia korbani, termasuk waktu tes buat masuk PON ya. Diantar ke sana kemari, ya ngurusin sekolahan kan harus dispensasi. Sampai nilai pelajaran saya nggak ada nilainya. Dia yang ngurusin gitu. Banyak lah perjuangannya. Ya sampai sekarang saya nggak lupa itu. Oh iya, kakak saya Nono namanya. Terima kasih banyak sudah mengantarkan saya menjadi seperti sekarang. Sudah banyak prestasi sih yang diraih berkat beliau. Jadi saya itu mulai benar-benar terjun di kejuaraan nasional 2008 sih, pas masuk Platda PON itu. Saya baru ikut kejuaraan nasional, tapi kelasnya kan junior. Waktu itu pertama ikut tim itu dari tim Bandung, Putra Perjuangan. Dari mulai 2008 sampai 2013. Lumayan lama juga sih, 4 tahun, 5 tahunan di sana. Nah itu saya juga pernah ada pengalaman tuh waktu di PON 2016, waktu itu saya turun di nomor ITT. Dan kebetulan itu rutinnya nanjak ya, cuma pas bagian saya turun itu hujan. Wah saya benci sekali nih hujan. Benci banget sama hujan. Akhirnya saya start kan. Kebetulan rival saya itu Aiman, masih inget. Aiman Cahyadi waktu itu dia start di depan saya. Dan dia baru jalan 15 kilo udah unggul 3 menit. Iya udah unggul 3 menit karena waktu itu kan rutinnya hujan, saya takut hujan juga kan, pernah trauma juga waktu dulu jatuh di turunan pas hujan. Waktu itu saya kalah 3 menit, wah saya sempat down. Sampai finish pun saya kalah 2 menit. Itu saya akhirnya nomor 2, Aiman nomor 1, pokoknya itu nggak bisa tidur lah sampai subuh gitu, kepikiran wah ini kok bisa gagal gini gimana. Akhirnya saya besoknya lomba lagi kan,
mikir, terus pas road race, besoknya nomor road race, pokoknya saya nggak mau ngulangin kesalahan yang kemarin. Akhirnya berkat bantuan teman-teman juga sih, dengan perhitungan yang pas, akhirnya bisa ngalahin Aiman juga. Pas hari keduanya itu, road race itu. Dan di situ saya wah puas banget, meskipun ada agak mengganjal ya, yang kemarin nggak dapat nomor 1, kepikiran juga sih sebenarnya itu. Saya malah lebih kepikiran yang gagal itu daripada yang sukses. Pencapaian yang paling besar itu dulu waktu 2015 pas saya gabung di Pegasus Continental Jakarta. Dulu balapan di Tour Langkawi itu lawannya itu Pro Tour sama Pro Continental. Jadi tim-tim dunia yang divisi 1 sama divisi 2 lawannya itu. Nah, dan di situ ada kategori Asianya juga, ada kategori timnya. Pokoknya lawannya ya sering saya nonton lah di Eurosport gitu, wah ini lawannya di ini nih. Akhirnya saya tanding bareng juga di sana. Waktu itu kebetulan Pegasus juara timnya nomor 1 sama juara Asia timnya. Terus juara Asia Ridersnya nomor 3. Itu emang pokoknya paling puncak kayaknya prestasi. Soalnya lawan-lawannya kan divisi 1 sama divisi 2. Dulu malahan, wah kita ngejar Asia timnya aja deh, soalnya kan lihat tim keseluruhannya lawannya ngeri-ngeri gitu, kayak tim Sky, tim Saxo Bank itu udah dunia kelasnya. Tapi akhirnya dengan anak-anak yang kompak, kerja keras gitu, bisa juga kita raih juara tim keseluruhan. Pokoknya pas finish di PL itu stage terakhir, puas banget deh. Pokoknya wah lepas semua deh bebannya itu. Wah. Pokoknya teriak semua tuh anak-anak pasti finish, happy banget gitu. Ada wakil dari Indonesia bisa juara keseluruhan di Tour Langkawi. Itu pun kelasnya udah dunia ya kalau di ini. Nah, itu justru awal dari karir saya ke jenjang internasional. Dari sana saya mulai dilirik oleh tim Malaysia, namanya Terengganu State Government TSG. Nah, di akhir tahun saya mulai dikontak sama mereka, akhirnya deal saya gabung sama mereka 2 tahun, dari 2016 sampai 2017. Dari 2016 itu saya rasa itu tahun puncak karir saya di dunia persepedahan, karena jadwal lomba yang padat ya, sebulan bisa 2 kali, bisa 3 kali. Nah, itu pas lomba itu biasanya seminggu sebelum race itu kita dikumpulin nih. Biasanya ada latihan koordinasi tim sama chemistry lah, biar dapat gitu sama timnya kayak gimana. Tapi kan biasanya di lomba kalau balap gitu udah ada tugasnya masing-masing kan. Siapa yang mau diunggulin, siapa yang mau jadi tim support sama domestik, itu ada orang-orangnya juga. Sama pelatih juga nentuin pembalapnya. Balapan ini nih rutenya nanjak, jadi yang diturunin itu para climber semua. Kadang ada sprinter 1, jadi nggak banyak sprinter. Saya climber sih sesuai body. Body saya kan kecil, jadi ya jadinya jadi climber. Emang dari dulu seneng nanjak sih gue sih. Hasilnya saya dapat pengalaman, saya juga dapat intinya pengalaman sih. Terus balapannya lebih banyak juga, ke Jepang, terus ke Cina ya, ke India, ke Filipina, pokoknya banyak deh, Vietnam. Perbedaannya mulai dari sepeda ya, peralatan, mungkin masalah gaji ya, itu sama lomba ya. Kalau di kita kan di Indonesia biasanya lomba sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Ngitung kalendernya pun jarang yang keluar ke Asia Tenggara, biasanya di ruang lingkup Asia Tenggara aja balapannya. Kalau enggak di Indonesia, Malaysia, paling itu aja sih kalau waktu di tim
Indonesia. Kalau di tim TSG itu kebetulan selalu dapat invitation dari Asia Tour ya, karena mereka waktu saya masuk itu udah masuk top 3-nya Asia, tim di Asia. Jadi udah inilah bagus lah mereka. Tiap balapan itu pasti diundang. Malahan ke Eropa pun tim-timnya pernah berangkat juga. Terus dari segi peralatan ya, mereka di Malaysia itu si atlet benar-benar disupport, banyak yang nyupport. Jadi udah kayak artis mungkin ya di sana ya, atlet itu benar-benar di follow up lah di negaranya. Terus dari masalah gaji juga jauh banget sih kalau menurut saya mah, bisa 3-4 kali lipatnya dari Indonesia di sana itu. Jadi wajar aja mungkin atlet mereka lebih maju ya, dari sana juga udah kelihatan sih. Sebenarnya nih sekarang udah mulai bagus sih saya lihat ya, udah mulai ada peningkatan lah, mulai dari BMX nih udah masuk Olimpik gitu. Terus di Indonesia udah ada tim kontinental juga kan, ada 2, kalau dulu kan cuma 1 kan, sekarang udah ada 2. Jadi udah kelihatan lah maju segini, udah bagus. Kalau dipikirin berat ya. Cuma kalau kita yang jalaninya dengan niat sih ya, malahan hal yang berat itu di suatu saat di balapan malah akan menjadi enteng gitu, buat nggak terlalu berat lah. Mending berat di latihan daripada berat di balapan. Semenjak pandemi ya, olahraga sepeda itu mungkin yang memakai sepeda bisa naik 300-400% mungkin ya. Semua orang pada memakai sepeda itu semenjak pandemi itu, dan itu memberikan feedback positif juga buat atlet-atlet gitu. Saya untuk sekarang ya rencana pengennya ngelatih yang muda-muda nih, kan di Bandung banyak yang umur 23 ke bawah. Karena pas saya awal kesini juga mereka, ini latihan gimana nih? Banyak yang nanyain kan. Terus pas kemarin-kemarin rame sepeda, banyak event juga nih di Bandung, kayak event-event lokal lah, latber kayak gitu. Iya, saya latih, terus mereka bilang gimana latihannya nih, enak nggak? Enak katanya. Oh, akhirnya kesini juara juga tuh, waktunya juga ke Lembang bisa naik lah semenit, ada peningkatan lah gitu pas dilatih. Saya malah lebih bangga sih ngelatih anak-anak gitu. Apalagi anak-anaknya bisa juara. Ya puas aja sih, di samping pengalaman saya bisa memberikan hal positif kepada mereka, mereka juga bahagia bisa juara ke 1 gitu. Bisa juara lah. Pokoknya cita-cita itu jangan tanggung ya. Kalau bisa mah jangan, pengen jadi juara nasional aja. Nah jangan gitu, kalau bisa mah pengen jadi juara Olimpik gitu. Pokoknya jangan nanggung lah, harus internasional kelasnya. Pasti bisa. Teruslah berkayu, karena kalau Anda berhenti mungkin Anda akan jatuh. Ya, terima kasih udah dengerin podcast dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, untuk Goeser juga. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya Dadi Suryadi, salam olahraga. Nice, thank you. Bukan salam goes ya, salam olahraga aja ya.